Oke, kembali lagi di podcast Sultan Touch. Podcast kali ini akan membahas tentang tema paradigma Gen Z dalam merasionalisasi mitos dan fakta kuno di era sekarang. Kita kedatangan para tamu atau narasumber kita dari kalangan mahasiswa, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang memahami tentang Gen Z. Kita mungkin tidak banyak berbicara, kita mungkin langsung perkenalan kepada mereka. Mungkin dari Masnya dulu, boleh perkenalan. Oke, terima kasih kepada host kita yang terbaik satu ini ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Adrian Febri. Biasa teman-teman di kampus itu panggil aku Raven. Aku asalnya dari Bogor dan dari kampus Universitas Jana Badra. Mungkin selanjutnya akan perkenalan oleh temanku. Oke, makasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazeta. Aku biasa dipanggil Zeta. Aku dari kampus Universitas Jana Badra, Fakultas Hukum. Asal aku dari Kalimantan Barat. Menarik ya, dari para tamu-tamu kita atau narasumber kita. Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan orang dulu-dulu, yang dimana kalau Gen Z ini mempetakan atau mengartikan suatu kejanggalan yang dialami oleh kita semua ya, terutama tuturan-tuturan dari orang tua, seperti kalau kita tidak boleh pulang terlalu larut malam pas di sore hari kayak gitu, Diculik setan. Oke, langsung kita kasih pertanyaan ya kepada para narasumber kita ini, terkait yaitu saya langsung ke Mas Revan ya, pertanyaan ke Mas Revan dulu terkait apa sih menurut Mas Revan sebagai Gen Z, apakah mitos itu benar-benar tidak rasional atau sebenarnya ada pesan moral yang sengaja dibungkus dengan cerita mistis? Terima kasih kepada host kita satu ini. Berbicara soal Gen Z ya, Gen Z itu ibarat kata manusia-manusia pendobrak sistem, Mas. Gitu. Bayangkan hal-hal yang dulu kita tabu atau yang memang biasa orang sebut apa itu pamali. Iya. Gen Z ini kayak buat apa? Udah kayak gitu masuknya, Mas. Jadi udah menghiraukan menghiraukan hal tersebut gitu. Jadi kalau misal teman-teman berbicara soal mitos, mitos itu lahir dari pola pikir masyarakat yang memang masih pada tahap berpikir mistik. Jadi gimana ya, orang zaman dahulu itu masih beranggapan bahwa atau kepercayaannya terhadap hal-hal gaib itu masih kuat. Nah, sedangkan seiringnya perkembangan zaman, ya kita sudah di tahap memang perlu berpikir ilmiah gitu. Kita perlu rasional. Aku jadi teringat salah satu kutipan dari bukunya Tan Malaka atau Madilog. Iya. Waduh, siapa sih yang nggak tahu Madilog, Gen Z? Jadi cara berpikir cara berpikir mistika itu timbul karena manusia belum mengetahui sebab-sebabnya yang seharusnya dari kejadian alam gitu. Jadi kalau kita mengambil dari kutipan tersebut atau memahami dari mitos yang tersebut, bahwasanya ya mitos itu muncul, mitos atau mistik itu ya muncul karena manusia itu belum memahami penjelasan ilmiah daripada kejadian tersebut gitu. Kayak contoh lah, misal kita nggak boleh makan depan pintu. Iya. Ya, contohnya nggak boleh makan depan pintu. Ya, mungkin orang-orang dulu percaya bahwasanya nggak makan depan pintu ya. Iya. Makan depan pintu itu nggak dapat jodoh.
katanya. Nah, katanya. Astagfirullah, itu aku sampai takut, Mas. Tapi Gara-gara kan ini. dulu kita itu lebih mempercayai omongan orang tua Iya. kan, Iya. kayak gitu. Iya, tapi kalau kita telusuri baik-baik teman-teman sekalian, Iya. bahwasanya ya pesan-pesan gitu disampaikan sebagai pada bentuk pesan moral atau untuk mengatur pola pikir masyarakat, karena dilihat dari masyarakat Indonesia memang takutnya kepada hal-hal goib dibandingkan dengan fakta-fakta ilmiah yang kita sampaikan. Jadi kita mendoktrin mereka dari waktu kecil itu kita didoktrin bahwasanya hal-hal tersebut ya itu bakal kejadian karena ada rasa takut tersendiri seperti itu, Mas. Jadi apa tanggapan dari Mas Revan itu atau jawabannya yaitu terkait apa ya? Berarti Gen Z hari ini itu apa ya? Sudah menghiraukan begitu, sudah menghiraukan apa? Mitos-mitos atau perkataan-perkataan orang zaman dulu, gitu. Iya. Bukan menghiraukan sih. Gimana? Lebih tepatnya ya mereka lebih mengubah pola pikir mereka menjadi lebih rasional. Oh, oke. Karena ya mereka sudah tahu gitu kayak hal tersebut tuh penyebabnya apa. Karena dilihat dari Gen Z sekarang kan anak-anaknya penasaran banget ya. Iya. Apa-apa tuh harus dicari tahu dulu, ini dipertanyakan lagi kayak wah ribet lah gitu Gen Z sekarang. Tapi itu bisa menjadi manfaat untuk mengubah pola pikir kita ke depannya, karena hal-hal mistik atau hal-hal mitos gitu belum tentu itu sebenarnya terjadi, karena ya kita lihat kembali kejadian nyatanya itu seperti apa, dan hal-hal yang menjadi tolak ukur daripada mitos itu kan nggak ada gitu. Karena kan belum tentu sebenarnya itu terjadi, cuman hanya pesan moral lain sebagainya aja gitu. Jadi apa kalau kesimpulannya itu apa ya? Lebih membuka pola pikir kita kan untuk memandang terkait omongan-omongan orang tua itu. Jadi seiring dengan waktu kan di era zaman dahulu lah, mungkin orang tua kita itu masih belum kurang kurang terbuka, masih ya emang mungkin dari adat istiadatnya ya orang zaman dahulu gitu. Jadi itu kesimpulannya, kita itu sebagai Gen Z kita harus bukan tidak mempercayai tapi kita pahami dulu untuk kita membuka pikiran kita terkait mitos-mitos yang orang tua-tua kita itu sampaikan seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita tuh kembali ke Mbak Zeta ya. Mbak Zeta ini saya tuh ada pertanyaan juga untuk Mbak Zeta. Itu pertanyaan ini, apakah mitos bisa berubah menjadi sekedar cerita budaya, bukan lagi sesuatu yang harus dipercaya? Nah, itu menarik banget. Karena sekarang itu mitos itu lagi ngalamin yang namanya rebranding. Dari yang tadinya itu hukum alam yang nakutin, sekarang itu cuman jadi cerita-cerita budaya aja. Tapi jujur ya, ada beberapa mitos yang masih immortal sampai sekarang. Kenapa? Karena isinya itu logika yang dibungkus pakai misteri. Contohnya ini, yang paling klasik dan masih sering kita dengar sampai sekarang. Itu adalah misalnya kayak jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu tuh bukan berarti kayak kita sekarang itu beneran takut uang kita akan dipatok sama ayam ya, enggak ya. Cuman kan gini loh, mungkin kalau dulu-dulu itu kan buat orang-orang tua zaman dulu nasihatin kita kan. Cuman sekarang itu mungkin bisa kita ambil kalau seandainya kita bangun siang, itu tuh para pesaing kita, itu mereka tuh udah dapat pekerjaan duluan, udah deal-dealan sama klien segala macam. Sementara kita yang bangun siang ini cuma dapat remahan-remahannya aja, nggak dapat apa-apa. Cuman ya udah sisa-sisa dari mereka aja. Kalau menurut aku sekarang ya, kita bisa percaya atau enggaknya itu sama kayak kalau misalnya masih ada yang mau percaya silahkan, kalau enggak ya udah juga. Karena kayak Gen Z sekarang cukup nggak bisa dibilang ya, bener-bener kayak jalan sesuka hati mereka aja. Cuman mungkin kalau mereka nggak mau percaya sama kutukan atau pamali yang ada itu, mereka cukup tahu kalau misalnya cukup tahu dan apa sih pesan moral dari
kata-kata yang diucapin sama orang-orang tua itu aja. Itu sih kalau menurut aku. Tapi ya benar juga sih kalau jawabannya dari Mbak Seto itu tidak memungkinkan ya. Terkait rezeki tadi, Iya. kalau kita itu bangunnya kesiangan, bukan karena rezeki kita itu Beneran bakal dipatok ayam. kayak gitu. Sebenarnya kita itu kalau orang terdahulu itu, orang dulu itu sering emang sering bangun pagi. Iya. Karena lebih lebih suasananya Iya, itu. dan banyak pekerjaan yang akan terselesaikan kalau bangun pagi. Tapi kan di sisi lain sekarang kan emang udah zaman udah serba bisa lah gitu, bisa dibilang gitu. Jadi pekerjaan kita itu bukan hanya di pagi hari atau sampai sore hari. Kita itu juga ada yang kerja dari malam hari sampai pagi hari gitu. Terus yang dari siang hari sampai malam. Ya kita tidak memungkinkan mata pencaharian atau penghasilan kita itu emang yang ditentukan itu bukan dari mitos-mitos itu, tapi dari diri kita ya. Gitu. Baik, tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada narasumber kita ini sudah terjawab, kita sesuaikan dalam era hari ini ya. Tapi kalau teman-teman ada pandangan yang lain, bisa kok menanggapi jawaban-jawaban dari narasumber ini. Kita buka pandangan teman-teman itu di kolom komentar juga ya. Nanti kalau ada pandangan yang lain, bolehlah menanggapi terkait jawaban-jawaban ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua untuk Mas Revan dulu ya. Pertanyaan kedua untuk Mas Revan. Pernahkah kamu mengalami kejadian yang katanya mitos, tapi terasa seperti benar-benar terjadi? Bagaimana Mas Revan? Apa pernah mengalami seperti hal-hal yang janggal gitu? Ya. Berbicara soal pengalaman ya Mas, Ya. mungkin atau yang biasa kita sebut kebetulan lah, kata Genji Kara, kebetulan ini mah kayak gitu. Nah, paling salah satunya itu ketika hujan panas. Katanya kalau hujan panas itu ada yang meninggal, jangan keluar nanti sakit. Dan itu beneran Mas, kejadian waktu aku sekitar umur 10 atau 12 tahun lah pada saat itu. Ya namanya anak-anak umur segitu kan kayak seru-serunya buat hujan-hujanan sama temen. Iya, bandel-bandelnya. Kayak ya kita main-main gitu selama hujan-hujan itu. Dan setelah ada kejadian itu, malamnya itu aku demam. Iya. Demam ya gara-gara yang gak nurut itu kan. Kalau dulu mikirnya gitu sih. Iya. Cuman ya lambat laun mikirnya ternyata itu ada faktor ilmiahnya kenapa bisa seperti itu. Karena hasil riset sendiri. Dan buat teman-teman mungkin berbicara soal kebetulan, jadi kebetulan itu bisa jadi sugesti psikologis. Iya, benar. Sugesti psikologis atau juga cara manusia itu menafsirkan suatu fenomena. Jadi misal teman-teman gini deh, kalau teman-teman punya pikiran bahwasanya hal tersebut itu bakal kejadian, itu beneran bakal kejadian. Karena dari pikiran kalian itu telah tersugesti. Coba kalau seandainya kalian itu berpikir bahwasanya hal tersebut itu nggak bakal terjadi dan kita nggak bakal sakit, itu percaya 100% nggak bakal teman-teman. Serius, itu karena ya kita udah takut duluan gitu, dan pada akhirnya terjadi. Jadi ya karena faktor tersebut juga gitu yang menyebabkan ya kita sakit, selain daripada faktor-faktor kesehatan atau faktor ilmiah lainnya ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, sikap yang lebih rasional adalah tidak langsung menerima suatu kata-kata atau suatu kutipan yang menurut kita itu tidak benar atau tidak logis, itu langsung teman-teman terima. Kita analisis dulu nih, kita cari tahu dulu
kok bisa itu kejadian, entah mungkin karena faktor sugesti atau mungkin karena itu sebagai pesan moral, sebagai pengingat kita untuk sebagai manusia untuk menjadi manusia yang teratur atau lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi langsung jangan asal nerima ya, ingat kita Gen Z bos. Ya, sepakat sih kalau dari jawabannya Mas Revan itu. Jangan kita langsung seperti mempercayai langsung. Jadi kita itu berpikir dulu. Maksudnya kita itu lontaran yang tidak ya kata orang-orang terdahulu ya, yang menurut mereka itu dipercayai atau lebih ke mana untuk menasihati anak-anaknya ya, supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Iya, pasti ada sebab akibatnya gitu. Iya. Oke, tadi itu jawaban dari Mas Revan. Ya, kalau dari teman-teman ini ingin menanggapi atau mempunyai pandangan-pandangan terkait jawaban Mas Revan, boleh nanti tulis di kolom komentar, atau mempunyai pandangan yang lain mungkin dari segi dari segi pemikirannya teman-teman, atau pernah memahami terkait tema-tema ini, itu nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita langsung kasih pertanyaan ke Mbak Zeta lagi. Ya, Mbak Zeta. Menurut Mbak Zeta, menurut Mbak Zeta, sebagai Gen Z, apakah semua mitos itu sebenarnya hanya cara orang tua dulu untuk menasihati anak-anaknya? Gimana? Menurut aku ya, asli itu 100% gitu. Iya. Karena gini, aku ngerasa ya, orang tua zaman dulu itu adalah kreatif director paling handal banget. Karena apa? Mereka itu tahu kalau anak kecil itu dikasih penjelasan ilmiah segala macam, itu mereka pasti akan kayak, hah, apa? Pasti kayak nanya-nanya terus kan. Jangankan anak kecil, kita aja nih masih masih nanya-nanya gitu kan. Apalagi kenapa mereka ngasih penjelasan kayak gitu? Kalau menurut aku, dengan mereka ngasih penjelasan kayak gitu kayak karena mereka nggak perlu sekolah tinggi untuk jelasin itu. Karena kan orang tua zaman dulu ya, mereka itu kan minim banget yang namanya sekolah segala macam kan. Jadi mereka itu pakai bahasa-bahasa yang mereka dapat sehari-hari, yang mereka temui. Sulit itu. Jadi menurutku itu mitos itu adalah cara paling fast track bagi orang tua untuk nasihatin anaknya. Karena mereka kan nggak mau anaknya celaka ya. Jadi kayak, tapi mereka juga tuh nggak mau kayak debat untuk masa hal-hal kayak gini aja tuh mereka harus debat dan kayak ditanya-tanya terus, hah, apa, kenapa, kan pusing juga ya. Aku juga kalau jadi orang tua ya pusing ya jawabnya ya. Jadi mereka itu pakai cara-cara yang masuk akal dan hitung-hitungnya tuh kayak nakut-nakutin kita. Jadi kita stop untuk nanya. Makanya kayak misalnya, ih kamu jangan keluar maghrib nanti kamu diculik wewe gombel loh. Iya kan? Jadi kita nggak akan keluar. Siapa yang mau diculik wewe gombel coba? Nggak ada yang mau. Tapi coba kalau dikasih tau, ih jangan keluar maghrib, nggak boleh. Kamu harus mandi, harus ini ngerjain PR segala macam. Itu udah ngumet banget itu. Pasti akan dilanggar. Jadi makanya mereka tuh kasih penjelasan yang kira-kira nggak akan dibantah. Kalau menurut aku ya, itu makanya jadi timbul yang namanya pamali-pamali yang sekarang tuh sering banget kita dengar. Oke. Sebenarnya gini, menanggapi terkait pertanyaan tadi Mbak Zeta ya. Sebenarnya kita itu tertekan dalam hal kita kayak mematuhi perintahnya orang tua, perkataan orang tua, seperti itu. Jadi kita itu kalau di aku sendiri ya, kalau membantah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan orang tua itu
malah dimarahin kayak gitu. Iya, karena kenapa? Oh kamu itu durhaka ya sama Iya. orang tua, jadi Iya. gituin. Iya, nanti dibilang gini, kamu kalau nggak mau nurut nanti jadi batu loh kayak maling Nah bunda. itu kayak gitu. Jadi orang tua itu ya lebih apa ya? Bukan tidak suka kepada anaknya itu untuk melakukan hal yang dia lakukan kan, tapi cuma himbauan kayak gitu. Iya, karena Himbauan. takut anaknya celaka, itu sih yang Iya. pasti. Pasti ada sebab dan akibatnya kan. Iya, Ada pasti. pesan moral yang pengen dia sampaikan. Cuman karena faktor tadi kan pendidikan, dia nggak mau Iya. bisa menyampaikan panjang lebar lah. Gitu. Mungkin ya dari orang tua kita mungkin dari dari terdahulu emang kurang dari segi pendidikan. Iya, Begitu. Kurang menempuh ya. Kebanyakan kalau orang-orang dulu itu stagmanya kalau nggak SD SMP Iya. ya paling mentok itu di SMA kayak gitu. Makanya mereka itu cari cara agar nasihatin anaknya tuh pakai hal-hal yang mereka temui di Iya. sehari-hari aja. Terbawa juga ya, terbawa suasananya. Dan itu jujur ampuh sih. Coba Iya. kalau sekarang, kamu jangan keluar malam-malam, nanti kamu dicopet loh. Gak takut itu sampai Iya. copetnya anjir. Langsung dilawan kalau Coba sekarang. kalau orang tua bilang kayak, nanti kamu diculik hantu, nggak akan keluar itu kalau udah hampir nyulik itu. Ya itu sih sebenarnya ya yang membuat kita takut dulu lah. Tapi kan sekarang wis udah menghiraukan kayaknya. Iya. Apalagi anak-anak kecil sekarang yang ya penerus apa namanya itu selanjutnya Gen Z habis Milenial. Gen Alpha. Gen Oh, iya? Alpha. Iya. Oh iya ya salah ya Gen ampun, Alpha. maaf. Itu wis apalagi itu kita aja menasihati mereka itu wih kayak dihiraukan kayak Iya. Udah kayak bodo amat. dilawan. Iya itu juga heran juga sih ya, begitu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para narasumber kita, mungkin dari dari teman-teman ada pandangan yang lain atau mau menanggapi terkait jawaban-jawaban yang disampaikan oleh narasumber, nanti mohon ditulis di kolom komentar ya. Oke, kan dulu. Ini penutup ini.